Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nur Aziza, mahasiswi Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Estimasi Model Permintaan Kesehatan Rumah Tangga di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dalam penyusunan penelitian ini, saya dibimbing oleh Bapak Yuka Sundaya, SE, MSI. Untuk penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan BPS Indonesia melalui data profil kesehatan yang menunjukkan adanya penurunan akses rumah tangga terhadap layanan kesehatan. Data agregat tahun 2000 hingga 2021 menunjukkan adanya peningkatan akses rumah tangga terhadap layanan kesehatan sebagaimana yang terlihat pada 3 grafik berikut yang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok ibu, kelompok balita, dan kelompok umum. Pada kelompok ibu, terlihat perkembangan persentase kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan itu sudah semakin membaik hingga tahun 2021. Kemudian di kelompok balita juga persentase cakupan imunisasi balitanya sudah meluas. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini terlihat adanya gejala penurunan akses rumah tangga terhadap layanan kesehatan yang ditampilkan pada data berobat jalan yang mengalami penurunan yang juga tampak berkorelasi dengan penurunan persentase morbiditas di tahun 2021. Hal tersebut tampak beralasan bahwa rumah tangga menghindari terpapar COVID-19 dari fasilitas kesehatan. Untuk memastikan fenomena tersebut, maka diperlukan penelitian terhadap permintaan kesehatan rumah tangga Indonesia. Selanjutnya, masalah kesehatan yang dianalisis dari sudut pandang permintaan ekonomi dipelopori oleh Michael Grossman 1972. Ia tidak hanya menampilkan penjelasan teoritis, tetapi ia juga menampilkan 3 temuan empiris yang mencakup permintaan kesehatan, fungsi produksi kesehatan, dan permintaan medical care. Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah permintaan kesehatan. Dalam penelitian, Grossman bertujuan untuk membangun model permintaan komoditas kesehatan yang baik, yang mana permintaan kesehatan ini ditampilkan oleh investasi kesehatan meliputi market good, alokasi waktu kesehatan, dan tingkat pendidikan. Namun, jika dilihat dari kondisi realistik, ia tidak menampilkan pendapatan rumah tangga, padahal pendapatan rumah tangga ini memiliki manfaat bagi alokasi pembiayaan kesehatan seseorang. Selanjutnya, teori permintaan kesehatan Grossman telah memotivasi penelitian empiris seperti Murinen 1982. Ia memperluas abstraksi penjelasan investasi kesehatan dengan melalui pendekatan statika komparatif yang dioperasikan dengan metode Hamiltonian. Penelitian ini menginformasikan strategi peningkatan rumah tangga sehat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode QLDV atau Qualitative Limited Dependent Variable dengan data variabel dependent morbiditas data, dan yang menjadi pertimbangan untuk mengambil data tersebut adalah mengacu kepada teori permintaan Callender. Kemudian pada penelitian Bhattacharya juga menyebutkan bahwa permintaan kesehatan mencakup analisis terhadap masyarakat yang sensitif dan insensitif terhadap tarif kesehatan. Karena berhubung variabel dependen ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diamati secara langsung, maka dari itu diperlukan model order logit untuk melakukan persamaannya. Kemudian, konsekuensinya, analisis pengaruh variabel independen bersandar pada odds ratio karena koefisien yang dimunculkan ini menggunakan algoritma maksimum likelihood. Berikut hasil model persamaan konseptual ekonometrika yang dapat dilihat, yang mana untuk persamaan berikut ini menampilkan variabel dependen dan juga variabel independen yang dihasilkan dari proses respesifikasi secara berulang melalui software Stata. Dan untuk notasi RT ini menunjukkan variabel dependen, sedangkan notasi BM, IHKM, IHKK, IDL, EDU, dan PP ini menjelaskan notasi variabel independen. Kemudian untuk besaran A1 hingga A6 ini menunjukkan hipotesis yang dijelaskan bahwa A2 dan A3 ini bersifat positif, sedangkan A1, A4, A5, dan A6 bersifat negatif yang menunjukkan sifat pengaruhnya terhadap permintaan kesehatan rumah tangga. Dan juga untuk ringkasan ekonometrikanya dapat dilihat pada bagian kedua, di mana N ini merupakan banyaknya sampel yang digunakan, yaitu sebanyak 130. Untuk hasil estimasi pendugaan model ekonometrika order logit ditampilkan pada tabel 1, di mana pada tabel 1 ini memperlihatkan hasil besaran odds ratio yang menunjukkan bahwa variabel independen BM, harga kesehatan, IDL, dan juga EDU termasuk ke dalam koefisien negatif karena
besaran odds rasionya kurang dari 1, dan untuk variabel lainnya yaitu IHKM dan PP termasuk ke dalam koefisien positif. Untuk interpretasi dari koefisien negatif adalah semakin meningkatnya barang makanan, harga kesehatan, imunisasi dasar lengkap, dan juga pendidikan, maka akan menurunkan keluhan kesehatan rumah tangga tidak sehat di Indonesia, atau berarti juga dapat meningkatkan rumah tangga sehat di Indonesia. Sedangkan untuk variabel harga makanan dan pendapatan per kapita dapat mengurangi peluang permintaan kesehatan. Hal tersebut karena menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak menjamin rumah tangga akan melakukan pemeliharaan kesehatan. Namun jika rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan pemeliharaan kesehatan, maka kesempatan yang dimilikinya akan jauh lebih besar. Selanjutnya, hasil estimasi efek marginal yang bersumber dari odds ratio ditampilkan pada tabel 2. Pada tabel 2 ini memberikan informasi penting terkait pengelolaan kesehatan di Indonesia. Peluang permintaan kesehatan akan bertambah 2,71% dalam kondisi satu, alokasi makanan yaitu sebesar 52,89%, yang kedua adalah inflasi makanan sebesar 6%, yang ketiga adalah inflasi kesehatan sebesar 7%, yang keempat adalah cakupan imunisasi balita sudah mencakup 84,43%, yang kelima pendidikan rumah tangga SMP, dan yang terakhir adalah pendapatan per kapita mendekati 10 juta per tahun. Secara praktikal, pengelolaan tingkat kesehatan rumah tangga di Indonesia tidak dapat independen dari aspek makroekonomi. Kemudian secara disipliner, di mana penelitian ini telah berhasil menampilkan variabel kesehatan sehingga menyempurnakan bingkai analisis permintaan kesehatan yang meskipun objeknya di Indonesia, namun memiliki potensi untuk bisa digeneralisasikan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila adanya salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.